Ballon d'Or sudah ditentukan juaranya, tapi polemiknya masih berlangsung hingga saat ini di media sosial. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ballon d'Or lagi-lagi memicu polemik. Polemik tak berkesudahan yang dibangun oleh fansnya. Sebenarnya ini berawal dari tim. Satu tim asal Spanyol yang terlalu besar kepala, kalau menurut gue ya, terlalu merasa superior, istimewa dan lain sebagainya, padahal faktanya nothing. Dan musim ini pun akan jadi nothing. Di Liga Champions tidak akan. Di La Liga tidak. Di La Liga tidak akan. Pelatihnya banyak ngomong. 4-0 bro, 4-0. Banyak alasan pelatihnya. Siapa lagi kalau bukan Real Madrid? Tapi kita perkenalan diri dulu lah. Kalau bahas Ballon d'Or ini berarti ini bukan menyangkut pemain, menyangkut klub. Jadi kita perkenalan diri sambil disertai klub idola. Udah lama nih. Orang-orang udah lupa klub idolanya apa. Perkenalkan, saya Berdimo. Saya host yang memimpin jalannya acara kesayangan rekan-rekan semua. Saya adalah fans dari Arsenal. Per detik ini lagi kalah nih kan, 1-0. Udah kalah? Oh, udah kalah. Oh, udah kalah. 1-0. Brengsek. Di seberang saya ada siapa? Gua Raffi, pecinta Manchester United dari lahir. Wis. Ini black merah ini. Black merah. Emang merah Iya pasti kan? kan berdarah. Kan berdarah. Bakal emang. comeback nih. Musim ini bakal comeback. Oh iya, peringkat 8 lah ya. Jangan dong. Kan sekarang 14. 6 dah, 6. 6. Biar masuk Liga Eropa ya. Biar masuk Big Six lagi. Masa Di udah depan Big 14 saya. ini Big 14 ini. Big 14. Udah nggak big itu. Lebih dekat degradasi di mana? Itu udah nggak big anjing. Di depan saya ada siapa ini? Inu the Cold Palmer. Wes, Udah tahu dong. udah pasti. tahu dong. Pasti City ya, Nul? Lah, kan pernah di City. Pernah di City. Pernah di City. Inul fans Chelsea. Oke. Chelsea lagi oke juga nih, Nul. Lagi oke lagi. Menjanjikan. Menjanjikan. Walaupun Backnya kemarin jelek banget ya. Kemarin Jelek banget lawan Newcastle. Badiesil sama Disaster. Disaster yang lucu banget. Itu Chelsea B. Chelsea B. Kan Chelsea B. squadnya beda tuh. Iya, Sama iya. Newcastle Iya, Liga sama iya. Piala Liga beda tuh. Iya. Chelsea B itu. Chelsea B. Chelsea B. Oke. Sekarang kita bahas dulu. Sebelum kita bahas, gue pengen satu statement singkat. Setuju nggak Rodri yang juara Ballon d'Or? Gue setuju. Lu setuju? Gue setuju. You know? Setuju. Setuju. Gue juga setuju. Gue setuju. Gue setuju. Yang nggak setuju cuma fans Madrid lagi. Karena itu ngikut atasannya tuh, ngikut Florentino Perez yang berasa mewah, superior. Tapi emang kenyataannya dia superior kan di Eropa. Cuman Ya. kalau dibawa dengan sifat yang kayak gini enggak banget. Iya, jadi nggak elegan ya. Iya. Ngambek. Elegannya berkurang. Ini Sebenarnya lebih ke Vini-nya sih kata gua mah. Tapi gue tahu sih Florentino Perez tuh saking cintanya mungkin sama Madrid. Jadi kayak gitu kalau menurut gua. itu kalau konsep bernegara itu disebutnya ultranasionalis. Ultranasionalis. Berlebihan, Iya, cintanya berlebihan. Emang gak ada yang boleh berlebihan. Sampai Pak. toksik, iya. Gak boleh berlebihannya. Semua secukupnya emang. Kenapa Vi lu setuju Rodri bukan Vini? Gue jujur ya, gue dukung Vini. Susah kayak mainnya Vini sih. Vini musim lalu tuh bener-bener apa ya? Satu orang bisa ngacak-ngacak satu tim lawan lah. Ya. Menurut gua Vini superior banget musim lalu. Cuman nyatanya kan Rodri yang menang kan. Ya. Menurut gua sangat layak juga dengan apa yang dia raih, dengan apa yang dia tunjukkan di lapangan, kayak dia nyiptain gol, dia defensive midfielder loh, tapi Iya. golnya bisa banyak musim lalu itu Iya, kan banyak. Jadi penting kan. di- Iya, gol-gol krusial semua kan. Terus assist oke, pokoknya dari gameplay juga nggak kalah bagus lah dari Iya, iya. Vini. Cuman kenapa gue lebih dukung Vini, karena menurut gue gaya permainannya lebih menarik aja. Vini di Iya, mata. individualnya tuh lebih dapat kalau Lebih Vini. kelihatan ya? Karena ini kan kita ngomongin Ballon d'Or kan, yang disorot kan individualnya kan. Menurut gue Vini tuh lebih dapat. Cuman kalaupun Rodri yang menang ya layak juga menurut gue.
Apa Nul faktor yang bikin Rodri lebih layak daripada Vini? Mungkin gue ngutip dari Presiden France Football. Ya, majalah itunya ya. Iya. Kalau dia bilang kenapa Vini bisa kalah, yang faktor paling ininya, Vini kan bersinarnya di Madrid ya. Iya. Di timnas kan hancur-hancur. Hancur. Emang Se-Brazil jelek, hancur. Faktornya tuh dia tuh nominasi dari Madrid kan 5-6 orang ya kalau nggak salah ya, 5-6 pemain tuh. Iya. Ada Carvajal, Bellingham, Kroos, Vini, terus ada Mbappe. Mbappe ya. Iya. Yang bikin dia kalah tuh yaitu karena dia bersinarnya di Madrid. Madrid ya kita tahu di UCL unbeaten lah dibilang. Poin pembaginya tuh lebih banyak timbang Rodri. Oh, ya. Jadi gua make sense juga kalau Rodri menang. Di City walaupun Haaland cuma kan di City kan tahun kemarin De Bruyne cedera kan. Iya. Gimana dia bisa jaga lini tengahnya City dan bisa gendong City Iya. lah. Haaland tanpa supply di tengah City bisa apa? Kayak nggak kelihatan De Bruyne hilang sih kemarin. Iya. Nah terus juga di Spanyol di Euro kita tahu sendiri lah. Gimana dia Peran jadi sentralnya. metronom di timnas Spanyol. Terbukti dengan gelar pemain terbaik kan? Iya. Gue sih ngeliatin dari situ sih. Dan ternyata ini ya attitude juga di Iya, poin 3 ya, poin 3 ya. Attitude juga di ya mungkin Vini Ya kalah udah. dari situ sih. Pasti. Attitude udah nggak mungkin bisa didebat kalau itu. Maksudnya lu ngebandingin attitude Rodri dan Vini itu kayak bumi dan langit lagi. Rodri anak baik-baik ya kan? Iya. dia Maksudnya kalau nggak punya sosmed coba. nggak punya sosmed, kalau Rodri itu kayak icon dari kebijaksanaan, kesempurnaan, mewah, Yang dia tahu dia elegan, jadi classy gitu ya. Pemain bola tuh di lapangan doang, di luar dia tetap Rodri yang biasa. Iya. Sementara Vinicius tuh icon yang kebalikannya gitu. S2 juga kan Rodri kan? Rodri Iya, S2 emang S2 juga. wah respect anjing. Kecelini ya. Cialini. Dia kan dulu sebelum ke City kan stay dulu di Madrid buat nyelesain S2-nya dulu. Oh iya. Sama kayak Mitoma sebelum ke Inggris gitu. Oh anjing. Jadi ya kita lihat intelijen dia. Intelijensinya. ada emang. Pengendalian emosi. Udahlah pokoknya emang gue juga bingung gitu dari mana poinnya Vinicius menang, karena kalau kita bicara seorang pemain itu kan berarti dinilainya bukan cuma di klub, nggak serta merta Vini bersinar di Madrid bawa juara champion terus jadi Ballon d'Or gitu, karena kan Serata ya, sama banyak negara aspek juga. namanya juga penilaian pribadi. Dan lagi-lagi bukan soal gol doang kan, bukan soal gol, bukan assist, bukan gocek gitu, tapi gimana caranya. Ya itu tadi metronom sebagai pengendali Lu di lini datang tengah. bawa perubahan lah Iya. buat tim yang lu main. Sekarang gini, ibaratnya ya, Vinicius itu cuman bisa bersinar di satu tim, Iya. Iya. cuman di Madrid. Sementara Rodri bisa di City dan di Spanyol. Gitu. Itu kan juga udah menjadi bukti gitu. Dan di City dia pemain terbaik, di Spanyol pun Pemain terbaik. Iya, terus pengen debatin apa lagi gitu. Ya, maksud gue buat yang nggak setuju mungkin mereka terbiasa dengan level Messi dan Ronaldo kali ya. Menurut gue kita udah biasa diliatin gitu menangnya Setuju, Messi, Ronaldo itu terlalu tinggi lah, jauh di atas level Rodri dan Vini. Iya, karena Mungkin memang mereka nggak setuju ya karena itu juga kali diakuin ya. masih ya di bawah lah, belum ada pemain lagi yang persaingan seperti mereka berdua gitu. Ya, sama gue ngeliat sih lebih ke ini sih. Ya, bocil-bocil ini aja. Lihat Vini jago gocek aja sih. Iya. Kalau Rodri kan orang yang nggak ngerti taktikal, nggak bakal nggak bisa, ngerti nggak bagusnya apa nih orang. Vitalnya dia tuh gimana. Iya, Gue sih setuju lebih gua. ke situ aja sih. Setuju. Ya berarti kan secara simpelnya masih banyak orang yang nggak paham bola banget kan gitu dibanding orang yang paham gitu. Nah gue pengen bahas soal Madrid bersama Florentino Perez yang memutuskan buat nggak berangkat. Gimana Nul? Lu lihat Nul? Sombong gitu dia. Masuk neraka itu. Angkuh. Sombongan hanya milik Tuhan. Palanya gede itu palanya. Angkuh banget. Pala besar gitu. Iya itu secara profesional itu juga udah nggak banget. banget, Gitu. Secara etika, secara profesional tuh nggak banget gitu. Beda. Semangatnya sama kayak MU gitu, pengen nitipin. Pengen Boleh nggak? nitip pemain. Karena cuma main nitip. Gak bisa, pesawat gua full. Oke. Akhirnya Maino pun gak berangkat. Nggak berangkat. Yang berangkat Garnacho doang. Oh Garnacho berangkat. Garnacho berangkat. Naik apa tuh? Gak tahu gua kayaknya. Nebeng Palmer. Grafter Tapi iya sih. Maksudnya sekelas ya gini deh, MU. Terus
bahkan mungkin tim-tim lain gitu yang pemainnya udah jelas nggak akan angkat piala masih berangkat gitu. Sementara Madrid yang sebenarnya chance itu masih ada walaupun Madrid kan menang pelatih terbaik. iya tim terbaik Terbaik. nggak diambil. Gila gitu. Sombong banget. Sombong banget gitu. Dia rela ninggalin itu demi satu pemain yang nggak menang. Iya. Menurut gua nggak Demi Vini. Iya. Terus menurut gue juga nggak baik juga ya buat perkembangan Vini-nya ya. Maksudnya Kenapa tuh No? ini kan egonya Vini ya, dia udah merasa wah gue bakal menang nih. Dengan Madrid yang nurutin Oh iya ngerti dia gua ngerti. superstar lah. Takutnya Emang udah mulai ngerasa sih itu sih. orang. Udah. Emang udah ngerasa. Gue ngeri dia lebih sibuk ke hal di luar sepak Iya bola. iya. Jadi kayak ngerasa yang dia lakuin tuh benar karena di backup klub gitu. Iya. Ya. Padahal enggak gitu. Apalagi Dia tipikal pemain Brazil kan yang dari miskin Iya, banget iya. tiba-tiba banyak uang. Iya itu jadi kendala juga tuh. Bisa jadi buat batu sandungan buat karir si Vini gitu loh. Kalau dilihat-lihat karena gue ngelihat pas gue kan sebelum pengumumannya tengah malam banget kan dari sore kan udah mulai rame tuh kan pemenang Ballon d'Or Rodri katanya bocor tuh katanya kan nggak bocor tapi bocor. Florentino Perez telah mengetahui dia memutuskan tidak berangkat. Iya. Gini. Anjing menurut gue shameful banget gitu kayak ini apa sih gitu kayak nggak menunjukkan bahwa lu ya udahlah lu berangkat aja orang tetap tahu lu tim terbaik gitu. Tapi dari backstory itu ternyata Pep yang ngasih tahu. Oh iya. Iya, Pep ada yang rumor-rumornya. Iya, rumornya tuh Pep yang ngasih tahu. Jadi dia nggak mau merendahkan derajatnya Madrid lah. Dia ngasih tahu kalau Rodri yang akan menang. Cuman menurut gua Madrid tetap harus respect sama penghargaan itu. Iyalah. Mau nggak mau harus datang tetap. Karena kan lu jangan mau datang pas menang doang. Iya, itu dia tuh. Itu sifat yang aneh banget. Iya itu menurut gua. sifat aneh dan egois gitu. Bocil banget. Bocil banget. Oh gua nggak menang. Merasa Nggak besar datang, banget. kabur. Kayak nggak diturutin kemauannya nangis Iya gitu aja. Iya bener. Kayak kalau Nando bilang kan Ancelotti ini waktu kalah lawan Barcelona crying baby Iya, gitu. iya. Ini Denial, crying langsung tim denial. ini udah crying tim. Atau emang habitnya kayak gitu. Iya kayaknya deh. Kayaknya emang lingkungan Madrid dari kepalanya Mr. Florentino nih gini loh. Maksudnya itu kan jadi pertanyaan big question gitu ya buat orang-orang sepak bola yang benar-benar ngerti gitu. Sementara sepak bola juga udah berpihak kepada Rodri gitu secara ya ini kan yang permasalahan cuma fans Madrid aja. Iya. Gue juga bingung. Dan masif emang nggak. Fans Madrid kebetulan banyak. Jadi di mana-mana ada. Rodrigo De Paul kan di komen juga tuh. Olivia Rodrigo juga tuh Olivia penyanyi tuh. Rodrigo. Di komen juga. Astaga. Itu fans yang nggak riset tuh. Iya. Bukan gak riset, goblok gitu loh. Rodrigo Palacios juga. Rodrigo Santoni versi kamu kan. Rodrigo Santoni. Aduh, gue nggak ngerti lagi deh sebenarnya dari polemik Ballon d'Or ini kayak bisa nggak lu jadi seseorang yang bijaksana gitu loh terima kalau udah waktunya bukan lu gitu toh juga dunia nggak berhenti berputar kalau kata Bernadia kan. Iya. Untungnya dunia masih berputar gitu. Kenapa sih? Kenapa? Lam Yamuron Syahrun Bahdu kalau Gue bingung gitu loh. Kayak tapi secara overall kita bahas 5 besar ya. Rodri, Vinicius, Bellingham, Carvajal, sama Haaland. Ada yang nggak sesuai sama keinginan kalian nggak? Bellingham gua. Bellingham? Lu pengen Bellingham kedua kan? Enggak. Oh enggak pengen. Justru gua lebih pengen lihat cross yang ketiga sih. Kroos ketiga. Iya. Dia susah, dia nggak tampil di negaranya soalnya. Nggak outstanding sih. Iya. Tapi Di klub kalau- doang soalnya. Kalau ngelihat sebenarnya Kroos 7 layak sih menurut gua. Kroos ya? Ganti geser Lautaro lah. Lautaro Enggak. tetap di 10 besar gitu. Lautaro tapi menurut gua pantas juga sih. Pantes ya? Pantas. Di Copa gendong parah sih. Iya, Iya di Copa dia gendong soalnya. Gimana ya berarti ya? Siapa yang nggak pantes ya? Carvajal sih, gua berharap Carvajal naik. Naik ya. Bellinghamnya ketinggian sih Iya, kalau menurut karena gua. Bellingham di Inggris kemarin Euro jelek banget. Iya sih, Sampah. bener sih. Walaupun Inggris masuk final. Kalau mau Golnya Cole penting Palmer ya. juga Iya, golnya penting. Cuman di luar gol dia itu ya jelek banget mainnya. Cole Palmer peringkat berapa? 2000-an ya? Itu itu sih. disrespect itu. 15 besar paling dari gua sih. Iya anjing. Saka sih gua, Saka ke Saka, Palmer, 4.000 lah. Anjing.
Saka itu harusnya minimal 5 besar. Saka, Palmer itu 15 besar oke lah. Saka kan Saliba juga harus. Saliba gue setuju. Saliba gue setuju. Cuman kan nggak ada gelar juga kan. Nggak ada gelar. Mau gimana juga. Cuman kan secara pemeringkatan gitu kalau bocil nyari 30 besar 15 besar pemain terbaik gitu keluarlah paling nggak Mel. Saliba mending ganti ini aja sih, Varane lah atau enggak Maguire kan dapat gelar kan FA Cup kan soalnya. Amrabat juga dong. Amrabat tuh. Guys kan Johnny Evans. Johnny Evans boleh Papa banget. Johnny itu. Boleh banget Papa boleh. Johnny aja. Johnny Evans. Tapi gue ngelihat iya sih gue pengennya Carvajal lebih tinggi sih. Tapi gue kayak nggak ikhlas juga dulu ngelihat Bellingham turun. Karena menurut gue di Madrid musim lalu Keren banget musim luar perdananya. biasa, unbelievable gitu. Cuman ya justru gua Carvalho sama Kroos ya, gue lihat Madrid tahun lalu, lihat aja Madrid sekarang lah. Kehilangan banget. Iya mainnya kalau Iya gua nilai sporadis banget mainnya. Iya. Madelin Iya. nganuin skill banget. Skill banget, Masih individual banget. Ada Kroos kan dia masih Kelihatan kayak tempo, tim bola ya. Kalau sekarang udah ya Gol-golnya Vini dan Bellingham juga kebanyakan dari perannya Kroos. Iya. Iya. Makanya itu yang bikin Madrid hilang di musim ini ya, nggak ada Kroos. Modric juga mulai menurun. Iya, jauh. Gak ketemu ya sampai sekarang gak ketemu ya pengganti Kroos di Belum. Madrid. Belum ya? Terlalu Valverde kan terakhir terlalu dipaksain kan. Valverde lebih ke tipe Modric sih gua ngelihatnya sih. Valverde. Lebih ke Tetap box to beda box-nya lagi sih. menurut gua, tetap beda dia. Iya. Apa ya Valverde nih? Box to box banget lah dia. Iya, Nggak kreatif soalnya. Iya, kurang kreatif. Nggak Kreatifnya kurang. Modric tuh masih ada kreatifnya. Valverde tuh kayak robot aja. Iya. Valverde kayak robot aja, Dia tuh by lari, sistem ngejar, aja. shooting, dah. Kante Amerika Selatan itu. Iya, betul. Santai berpostur lah. Kante berpostur, betul, setuju gua. Tapi kalau bahas soal Ballon d'Or balik lagi, ini kan era Messi Ronaldo udah selesai dan pergerakan ini udah mulai berubah nih. Sempet dia di era-era kita tahu bola, Modric udah menang, terus Benzema menang gitu. Orang banyak kritik ini penilaian Ballon d'Or nih nggak jelas gitu. Tapi menurut gue sekarang mulai kembali ke marwah sepak bola sih. Lu setuju nggak, Vi? Gua setuju kayak dari ya kita tahu lah berapa musim lalu sih yang Haaland kalah sama Messi itu. Iya, tahun lalu. Iya tahun lalu ya. Tahun lalu Messi masih menang Ballon d'Or aja. Menurut gua itu- banget. Ya mungkin karena Pildun kan. Iya Pildun. Cuman di luar itu kan sampah banget ya. Sorry Iya, banget nih kalau dibandingin Haaland ya Haaland tuh gila banget Iya. kan. 4 piala. Treble, iya. Nah, maksud gua itu penilaian dari mana? Kalau dari piala doang ya Haaland menang. Kalau dari gameplay Haaland juga menang. Iya. Maksud ya gue setuju sama lu sih yang musim ini balik lagi ke realistis lah ya objektif benar. Iya. Secara mata telanjang Iya. kita bisa ngelihat bahwa ini balik lagi nih. Cuman kan gitu ya angin-anginan. Sebelum Messi menang kan Benzema kan. Benzema kita menilai Benzema layak kan. Oke, Benzema layak. Tapi setahun kemudian antara Haaland dan Messi orang menilai layak Haaland tapi Messi yang dimenangin. Tahun ini balik normal lagi, mungkin tahun depan urakan lagi nih. Iya sih. Tapi ya nggak bisa diprediksi juga lah. Ya kayak zaman yang Ribery nggak jadi menang. Iya, Ribery. Terus ada orang bilang zamannya Henry, Kenapa Henry? Nedved yang menang Oh iya Nedved. katanya. Cuma ya itu di Arsenal kan emang selalu dicurangi wasit. Masa Lehmann kartu merah di final. Oh dulu mah Nedved menang Liga Inggris belum sepopuler sekarang. Iya betul. Emang dulu rajanya Itali dulu. Serie A Tahun 2004 sih. Ya wajar lah. Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu lah bahas-bahas Ballon d'Or-nya. Pokoknya itu ya buat fans Madrid, tahu diri lah dan respect sama orang lain. Kalau memang tim pemain idola kamu tidak menang ya udah terima aja fakta bahwa Rodri itu jauh lebih bagus daripada Vini. Oke, sampai jumpa di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak mental.